Jumpa lagi di channel Revolusi Indonesia. Channel Revolusi Indonesia sampai sekarang ini sudah sekitar 100 video ya isi channel ini. Ya berbagai macam mulai dari revolusi pendidikan, revolusi ilmu, revolusi agama, dan juga tentu berbagai macam keajaiban-keajaiban yang terjadi selama proses menulis buku dan perjalanan hidup penulis. Kali ini atau sampai beberapa video ke depan saya berusaha untuk berbagi pengalaman khususnya kepada para ahli, para ulama, untuk bisa sama-sama nanti melihat bagaimana sebenarnya keberadaan Allah yang berkehendak untuk bangsa kita menjadi pusat ilmu dan peradaban. Dalam kata lain, saya memang menulis buku, saya memang membuat sebuah program atau sebuah proyek maha besar berupa Revolusi Indonesia. Tapi sebenarnya kan saya ini bukan siapa-siapa. Saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak pernah belajar tentang pemerintahan, tentang kenegaraan, tentang agama, tentang ilmu apapun. Bukan bidang saya. Saya hanya seorang guru bahasa Inggris. Tetapi Allah berkehendak. Dan bagaimana Allah memperjalankan saya sejak masih usia SD, itu bisa dicermati. Perjalanan hidup yang saya lalui itu benar-benar keberadaan Allah membuat proses itu menuju lahirnya Revolusi Indonesia. Artinya bahwa apapun yang ada di dalam buku yang saya tulis yang berujung di Revolusi Indonesia ini, itu semata-mata mungkin Allah berkehendak mempertunjukkan keberadaannya kepada kita bangsa Indonesia dan semua manusia di bumi, untuk semuanya bersama-sama berjalan menuju kepadanya lewat Revolusi Indonesia. Ini sebagai pembuka beberapa video ke depan. Oke. Saya tidak akan tutup ini, tetapi saya akan lanjutkan langsung dengan salah satu proses yang terjadi di masa lalu, yaitu ketika tahun 1988, berkebetulan waktu itu masih kuliah semester 6 di usia 23 tahun. Dan sekarang kalau kita lihat ke masa itu tahun 88, itu berarti 32 tahun yang lalu. Usia 23 tahun pas 32 tahun yang lalu. Ya, dari angka-angka itu bagaimana Allah membuat semuanya serba kebetulan. Sama seperti peristiwa diangkat ke langit tahun berapa ya? 2014 atau 2013 ya. Begitu selesai semua proses diangkat ke langit,
Saya sampai di rumah, terbangun dari tidur, saya berdiri menuju, karena biasanya memang begitu, kamar mandi. Tapi di perjalanan saya menghidupkan TVRI. Itu pukul 03.02.23. 2332. Bagaimana itu semuanya serba kebetulan Allah buat ya. Begitulah Allah mempertunjukkan keberadaannya, mengatur segalanya. Oke, itu. Angka-angka seperti itu, seperti di ayat-ayat Al-Quran, ada sejumlah ayat Al-Quran. Katakanlah An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna alayya wala ajam sam'a wal absyar wal afidah la'allakum taskurun. Ayat surat ke-16 ayat 78. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Surat yang ke-16 ayat 78. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Kamu, ibumu, lahir, meninggal. Saya lahir tanggal 16, ibunda meninggal 78. Suratnya ke-16, ayatnya 78. Nah, ada kan? Aneh loh. Tahun lahir, bulan lahir, usia, sampai untuk anak-anak. Semuanya ada tertulis di Al-Quran seperti itu. Kebetulan. Ya, ini tentu semuanya bagaimana Allah mempertunjukkan keberadaannya, mengatur segalanya. Al-Quran itu benar-benar mempertunjukkan ayat-ayat dan angka semuanya itu bagaimana sama dengan perjalanan hidup yang saya lalui. Itu beberapa. Nah, kita kembali ke peristiwa tahun 88, yaitu ketika saya mengalami siksa neraka. Kurang lebih 2 minggu, jasad saya dirawat oleh teman-teman kuliah, teman kos, tetangga. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan jasad saya yang mereka jaga, tapi yang saya tahu adalah saya di alam sana disiksa di neraka. Tidak tahu, kalau menurut saya disiksa itu ya jutaan tahun. Setelah proses siksaan itu terlalui semua, ada memang masa-masa diperlihatkan kemegahan. Kemegahan. Saya tidak akan berkata itu sorga atau apapun, tapi saya katakan saya diperlihatkan kemegahan. Nah, di proses-proses diperlihatkan kemegahan itu, ada satu hal yang menurut saya menjadi bahan bagi seluruh kita bangsa Indonesia, khususnya para ahli dan ulama. Dan kelak semua manusia di muka bumi bisa menerima ini untuk menemukan jawabannya. Saya sendiri selama 32 tahun ini berusaha menemukan jawabannya, apa maksudnya, seperti apa dan bagaimana. Saya tidak pernah mengerti. Dan baru kali ini, karena beberapa hari terakhir ini, sepertinya saya mulai menemukan titik cerah, menemukan cahaya, arahnya kemana, kehendak Allah apa. Apa itu pertanyaan itu? Tentang apa? Nah, di masa itu begini. Ada satu pertanyaan, ya, sanggupkah ia menyatukan dua dunia? Wow. Nah, kalau misalkan ada orang yang mempertanyakan, betulkah saya mengalami siksa neraka? Betulkah saya sampai melihat kemegahan-kemegahan di alam sana? Tentu tidak bisa dijawab. Tetapi lahirnya pertanyaan ini, sanggupkah ia menyatukan dua dunia? Ini sebagai fakta nyata bahwa itu benar-benar ada.
atau mengalami siksa neraka ataupun melihat kemegahan. Karena pertanyaan, sanggupkah ia menyatukan dua dunia? Mustahil lahir dari siapapun, dari manapun. Dan jawabannya tentu juga tidak mungkin ada satu manusia di muka bumi yang bisa menjawabnya dengan pasti. Siapa yang bisa menyatukan dua dunia? Apa maksud dari dua dunia itu? Nah, sekarang kita coba telusuri bersama. Jadi saya berpikir bahwa menyatukan dua dunia itu Allah berkehendak untuk membuat dunia yang kita tinggali ini itu bagai surga. Jadi ada dunia surga atau satu dunia di surga sana di masa lalu yang ditempati Adam dulu. Dan Allah berkehendak agar surga yang dihuni Adam dulu itu bisa rasa surga itu ada di bumi yang kita hidupi sekarang. Persis seperti itulah sebenarnya yang tertulis dalam buku Revolusi Spiritual, buku Hati Nurani, dan buku Rahasia Negara. Misalkan buku Hati Nurani, itu kan ada tagline-nya itu, bangsa berzikir sepanjang masa. Ya kan? Bangsa berzikir sepanjang masa, kalau kita lihat di kitab suci, kita lihat di Al-Quran bahwa di sorga itu, ya memang semuanya manusia berzikir sepanjang masa. Jadi kalau misalkan buku Hati Nurani itu dilihat isinya, ya memang itu benar-benar siapapun yang baca buku itu bisa membuat semua manusia berzikir sepanjang masa. Seperti apa caranya semua ada di sana kan. Berarti itulah manusia yang bagai di surga, karena dia berzikir sepanjang masa. Di dalam buku Rahasia Negara itu kan, ini kalau sawah, padi ini semua tadi yang saya coba membuka dengan organik. Apabila bangsa kita, seperti saya beberapa waktu lalu itu menulis buku berjudul Kencing Mengubah Zaman. Inti dari buku itu adalah bagaimana sebenarnya berlimpah bahan baku untuk membuat pupuk organik dari air seni. Air seni kita sendiri, sapi, kambing, dan berbagai macam itu, teletong sapi, sampah limbah rumah tangga, semuanya kalau itu dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah, tentu kita tidak butuh pupuk kimia lagi. Apabila itu dilakukan, berarti dari Sabang sampai Merauke akan seperti Bali, bagai surga, hijau, ramah lingkungan dan kelembaban udara. Ya ini yang dimaksud dengan hidup bagai di surga. Di buku Hati Nurani, di buku Rahasia Negara ada satu bab itu bahasa. Nah, bahasa di buku itu pun bagaimana menciptakan sebuah kehidupan tanpa ada kata-kata negatif, tanpa ada kata-kata kotor, tanpa ada kata-kata buruk. Nah, di surga itu tidak ada kata-kata buruk. Nah, berarti apa yang tergambar, apa yang ditulis di buku itu benar-benar kita sedang menciptakan negara bagai surga. Jadi sanggupkah ia menyatukan dua dunia? Kalau saya lihat itu tujuan, maksud dari itu baru mungkin sekarang terurai sejak 32 tahun yang lalu. Berarti bagaimana dunia yang kita tempat tinggali ini sekarang bisa bersatu dengan rasa surganya. Saya melihat di situ. Ini tentu sekaligus mengundang para ahli, para ulama, negarawan, bahwa
apa yang dimaksud dengan revolusi Indonesia itu benar-benar bukanlah semata-mata karena saya yang nulis buku, tetapi ini benar-benar kemahabesaran Allah memberi karunia dan ridhonya bagi bangsa kita untuk mengawali peradaban suci. Negara kita terpilih sebagai tempat dimulainya perubahan peradaban yang bagai surga atau yang bagai di zaman Nabi dahulu. Sungguh maha tiada tara karunia Allah bagi kita semua. Semoga siapapun yang melihat video ini berkenan untuk menyampaikannya kepada semua kalangan, dan semoga juga segera ini sampai ke para ahli, para ulama, pemerintah, agar nanti ini bisa menjadi titik awal kita menyatukan kekuatan, mewujudkan bangsa kita menjadi pusat ilmu dan peradaban. Dengan demikian, apabila nanti terwujud, tidak mungkin dan mustahil ada orang miskin di Indonesia. Semua pasti kaya raya. Ini masukan dari saya untuk semuanya, inspirasi bagi kita semua. Insya Allah terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.